Mulai Januari 2026 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi memperkenalkan Indonesia Game Rating System (IGRS), sebuah sistem rating untuk permainan digital yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai dengan usia. IGRS nantinya akan mengelompokkan kategori game berdasarkan usia dan wajib diberlakukan untuk semua game yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun internasional. Setiap game nantinya harus mencantumkan kategori usia seperti 3+, 7+, 13+, 15+, hingga 18+, sesuai dengan konten yang ditampilkan. Sistem ini nantinya bisa memberi panduan jelas bagi orang tua dalam memilih permainan yang sesuai untuk anak-anak mereka, sekaligus mendorong industri game Indonesia tumbuh sehat dan bertanggung jawab. Dengan diberlakukannya IGRS mulai 2026 mendatang, pemerintah berharap ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi penerus dan memastikan anak dapat bermain game tanpa paparan konten yang tak layak. Namun, mampukah kebijakan ini benar-benar melindungi mereka di tengah arus digital yang terus berkembang? Tim TV One mengabarkan. Oke, saya mau nanya Rati aja sebagai orang tua deh, gimana? Kirain saya gamers, nggak pernah main game. Pandangannya sebagai orang tua gimana? Dengan adanya pemerintah hadir nih, udah ada IGRS, Indonesia Game Rating System untuk membatasi usia begitu ya, kategorinya dibagi masing-masing. Tapi sebagai orang tua, sebagai orang tua gini, agak tenang sedikit. Tapi apakah dengan pembatasan rating ini juga anak-anak nantinya akan dibatasi juga aksesnya? Jangan sampai anak-anak ini masih bisa mendaftar dengan tidak menggunakan KTP atau tidak ada verifikasi usia. Jadi yang dibatasi hanya dari game-gamenya saja. Tapi ternyata semua anak juga bisa nantinya. Jadi harus ada pengetatan lebih, mungkin saat mendaftar harus ada verifikasi usianya dengan ID card dan lain sebagainya. Termasuk juga pengawasan orang tua juga penting ya, tetap mendampingi begitu ya. Kita akan berbincang nanti bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mbak Vera Itabiliana, psikolog anak. Mbak Vera, selamat pagi. Lalu bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada pakar kajian video game Ardian Indro Yuwono, serta ada juga nanti bersama kami mahasiswa S2 Indonesia di Australia, Hafidz sudah bergabung juga bersama kami. Mas Ardian dan juga Mas Hafidz, selamat Kita pagi. juga sudah mencoba mengundang dari Komdigi ya, tapi ternyata masih berhalangan untuk hadir bersama kami pagi ini. Kita mungkin langsung menghadirkan dulu untuk pemirsa, ini sebenarnya daftar game yang tanda kutip terlarang di Indonesia. Kita hadirkan, jadi sebenarnya kalau tadi Reza sempat mengasih tahu ke saya, kalau ternyata sudah ada beberapa game yang sudah terdaftar secara resmi, tapi ada juga belum. Tapi biasanya game-game besar ya. Ini salah satunya yang pertama ada Roblox. Nah, ini platform game online yang paling banyak terutama anak-anak mainin ya. Ini pada 2025 Roblox menjadi kontroversi setelah Mendikbudrismen mengimbau agar anak-anak nggak main Roblox begitu. Lalu yang kedua ada PUBG Mobile, ini juga seru banget karena genrenya Battle Royale, world-nya semi open world begitu, jadi seru banget main di sana. Hafal nih kayaknya Reza nih. Lalu yang ketiga ada Mortal Kombat 11, nah kalau ini ya memang menjadi sorotan karena lebih brutal begitu, dari zaman saya kecil Mortal Kombat udah ada gitu. Ini lebih kepada pertarungan gitu ya saya. Bahaya banget, sadis banget gitu ya. Unsurnya juga ekstrim, banyak darah di sana. Lalu yang keempat ada Free Fire. Ini juga ya mirip-mirip sama PUBG Mobile begitu ya, semi open world. Mainnya juga seru banget, bisa voice chat di sana sambil ngobrol mainnya. Dan yang terakhir ada Call of Duty Mobile yang juga seru karena bisa dimainkan di mobile selain di konsol. Tapi gini, saya jadi terpikir nih, setelah kamu sebagai gamer menceritakan tadi ada darah dan lain sebagainya, itu kan salah satu hal yang juga bisa berefek kepada psikis anak-anak. Tapi ternyata juga kita tahu ya, belakangan ini banyak sekali anak-anak yang mabar, ternyata bertemu dengan orang dewasa, ya kan? Itu juga agak mengkhawatirkan kan sebenarnya, pergaulan anak-anak ini akhirnya bisa melampaui batas. Ketemu dari main game bareng, voice chat kan kita bisa ngobrol. Nah, biasanya tuh tukeran nomor telepon, ID segala macam. Kalau chatnya dalam bentuk tulisan, biasanya langsung diblokir tuh untuk kasih akses seperti nomor telepon dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke narasumber hari ini. Tadi sudah disampaikan siapa saja, tapi saya mau ke Mbak Vera dulu. Mbak Vera, ini game online ini mungkin saat ini pemerintah sudah ada upaya untuk membatasi nantinya yang tidak ada sesuai umur dan lain sebagainya, tapi tetap aja ada kekhawatiran di orang tua. Sebenarnya untuk game sendiri
lebih banyak mudaratnya atau gimana sih Mbak? Apa dampaknya terhadap anak-anak kita sebenarnya? Oke, tadi Mbak Rati udah nyalain sebelumnya. Jujur melihat kasus-kasus yang ada baik di media maupun yang datang ke tempat praktek saya gitu ya, lebih banyak negatifnya sih, gitu ya, so far gitu ya. Karena kalau kita bicara game tuh resikonya banyak. Ada resiko konten tadi, maksudnya dengan faksi sekali kelihatan ya kalau dia game. Kalau game Dia menjelaskan ada apa aja. Ada resiko kontennya yang kekerasan, pornografi dan sebagainya. Terus juga ada resiko kontak tadi juga sudah disebutkan. Dia berkenalan dengan orang yang kita nggak tahu siapa gitu ya, secara online bertukar informasi yang harusnya privacy dan sebagainya. Nah, dan juga ada resiko perilaku, jadi ada adiksi, terus juga kalau misalnya durasinya terlalu lama, itu dia akan mengadopsi nilai-nilai yang nggak sesuai dengan usianya, kekerasan, dan mengganggu aktivitas yang lain tentu saja. Gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau misalnya ini bisa diatur, misalnya seorang anak main dengan main game yang memang sesuai dengan usianya, ya. dia terus durasinya memang disesuaikan dengan usianya. Juga. Jadi aturan mainnya jelas. Nah, itu resikonya atau dampak negatifnya bisa ditekan gitu. Nah, tapi kan seperti kita lihat kenyataannya, saya juga pernah lihat sendiri. By the way, untuk pembatasan rating usia untuk game itu sudah ada dari dulu gitu ya. Si produsen gamenya juga sudah mencantumkan tuh usianya gitu ya. Juga sudah ada gitu. Tapi saya sendiri melihat ada orang tua yang memang kayaknya mengignore, saya nggak tahu alasannya apa. Jadi ada anak usia 8 tahun mau main salah satu game yang tadi terlarang tadi ya, itu kan 18 plus ya pada umumnya gitu. Tapi tetap diizinkan oleh orang tuanya. Tetap diizinkan oleh orang tuanya. Jadi saya melihat seorang anak, "Mah, aku boleh nggak main ini?" Gitu. Orang tuanya juga nggak paham juga kali. Mungkin nggak paham. Nah, makanya kan dengan adanya aturan PP Tunas ini kan sebenarnya meliputi semua pihak ya. Tidak hanya pemerintah yang memberikan kepastian hukum atau aturan yang jelas dan tegas, hopefully gitu ya. Dan juga platformnya ditekan untuk lebih jeli lagi, lebih mempersempit jendela lagi untuk misalnya si pengguna untuk mengakali usia dan sebagainya gitu ya. Jadi tetap memang dia mengkonsumsi konten yang memang sesuai usianya, dan juga dari sisi orang tuanya gitu. Tetap mau nggak mau, suka atau nggak suka, edukasi tentang pengawasan, pendampingan itu ada di orang tua yang memang paling dekat dengan anak gitu. Nah, ini dibantu oleh para penyelenggara sistem elektroniknya, PSE-nya, dan juga pemerintah gitu. Jadi harus sama-sama hadir begitu ya. Termasuk orang tua juga harus mengetahui gamenya kategorinya seperti apa, apakah memang kejam dan segala macam, dan harus mendampingi anaknya serta membatasi waktunya begitu ya. Bang. Saya bergeser ke Mas Ardian. Mas Ardian, ini kan usaha dari pemerintah sudah ada IGRS begitu ya. Tapi IGRS sendiri kan self-assessment begitu, dengan ngisi formulir atau ngisi form untuk mengklasifikasi usianya. Menurut Anda efektif atau enggak sih? Jadi kalau menurut saya begini, tadi sudah dikatakan Mbak Vera, yang paling efektif itu memang orang tua. Kalau self assessment seperti Indonesian Game rating system seperti ini, nah ini sebetulnya bisa sangat efektif, tapi bisa benar-benar lepas. Ini saya contohkan, kalau kita itu membuat atau pemerintah membuat rating system seperti itu, tetapi pada kontrol itu tidak jelas atau tidak ada, ini pasti bermasalah. Nah, kontrol ini bukan hanya ke masyarakat saja atau bukan hanya ke ke platform saja, tetapi juga misalnya jatuh pada distributor misalnya, atau penyalur-penyalur yang menjual game itu. Nah, problem sekarang adalah game itu banyak yang gratis. Tadi kalau kita melihat game-game yang ada terlarang tadi itu, kecuali Mortal Kombat 11 itu semuanya gratis gitu. Dan saya nggak yakin Mortal Kombat 11 itu bisa dibeli oleh anak-anak usia 18 tahun bahkan ya, dengan harga waktu rilis ya 1,5 juta. Betul, harga yang itu mahal. nggak mungkin mereka beli gitu. Mereka nggak mungkin beli. Nah, problem utamanya itu game-game gratis ini yang tadi kalau katanya meminjam kata Mbak Vera tadi, bisa membuat candu gitu, karena anak-anak ini akan bermain gratis tanpa ada konsekuensi kecuali waktu dan tenaga. Biaya tuh enggak. Paling nanti wifi minta gratisan atau nyolong-nyolong di sekolah misalnya gitu. Saya pernah ada risetnya, nanti itu bisa panjang ceritanya. Nah, ini
Ini kalau bisa efektif, ya orang tua atau guardian atau wali itu juga harus paham. Tadi seperti Mbak Vera bilang itu banyak yang ignore, dan saya menemukan kasus ini banyak sekali. Ya, terus terang ya, saya sebagai orang tua, saya punya 3 anak dan semuanya main game. Saya itu juga. lebih mudah, terus terang ya, saya lebih mudah memberikan pemahaman mereka terhadap video game daripada nonton televisi atau film pada umumnya gitu. Nah, ini tapi kan ini saya gitu. Nah, tapi ini mungkin tidak terjadi Belum tentu orang tua lain seperti itu. Ribuan atau jutaan orang tua lainnya, saya kira itu. Jadi kalau dibilang self assessment tadi iya gitu. Kalau dibilang efektif, nah kita lihat dulu nih seperti apa nih apa yang kita klasifikasikan sebagai efektif gitu. Gitu Mas. Ya, Mas Ardian, tadi ya Mbak Vera sempat mengatakan sebenarnya kalau rating ini kan udah di tahun dari 2016 begitu ya Mas. Apa yang perlu diperketat sehingga rating ini nantinya juga dapat efektif. Jadi sejauh mana rating usia game ini sudah bisa efektif melindungi anak-anak dan bagian mana sebenarnya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Karena celahnya kan banyak begitu ya. Nah, benar tadi ya. Jadi 2016 itu saya punya gambarnya sebetulnya. Itu waktu zamannya Mas Anies dulu, waktu jadi menterinya Pak Jokowi itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau untuk membuat efektif, saya pikir yang ditarget bukan anaknya. Ya kalau ada anak, tadi self assessment anak, ada tanda dilarang masuk gitu. Ya itu bagi mereka, satu itu tantangan, yang kedua ya mereka ignore gitu. Ya sudah, biarin aja, itu kan dilarang, tapi kalau saya masuk kan nggak ada masalah. Nah, yang ditarget itu sebetulnya harusnya pemahaman tadi orang tua kalau menurut saya, atau siapapun yang ada di sekitar anak itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kenapa anak bisa punya handphone di usia 4 misalnya, atau di usia 5? Ini saya contohkan seperti itu. Nah, ini ada salah satu game nih, aduh nggak kelihatan ya. Gamenya ini Selera Nusantara misalnya. Ini umurnya 4 tahun. Ini sebetulnya kalau dalam konteks mainan ini nggak masalah gitu. Atau Roblox misalnya gitu ya. Itu sebetulnya bisa segala umur. Tapi bagaimana anak itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu bisa dapat handphone? Untuk awal mulanya di situ. Kalau orang tua sudah memberikan tanpa ada restriksi atau tanpa ada pengawasan, nah ini sudah jadi masalah. Ini nggak hanya untuk video game, bagi saya ini untuk konten YouTube, sosial media dan sebagainya. Gitu. Mas Ardian, mungkin saya masuk di sana. Tadi ada membahas soal Roblox ya. Roblox sendiri kan juga sudah melakukan filter, di mana yang dikhawatirkan orang tua kan sebenarnya adalah voice chatnya tadi, begitu, di mana orang dewasa dan anak-anak bisa komunikasi. Tapi untuk bisa melakukan voice chat sendiri kan sudah harus ada verifikasi usia, baik itu harus foto dari KTP-nya maupun juga ambil selfie begitu. Menurut Anda filter dari game sendiri sudah cukup atau tidak nih sejauh ini? Ya, kalau dibilang cukup ya sebetulnya itu sejauh yang bisa dilakukan game ya sebetulnya, dan hampir semua game, nggak hanya Roblox, itu melakukan itu. Bahkan kalau teman-teman nanti ya, kalau saya salah saya bisa dikoreksi nih. Kalau teman-teman buka Steam, jualan Steam di laptop atau PC itu pasti ada suruh masukin umur dulu sebelumnya. Nah, kalau ini ada masalah KTP tadi, ini masalahnya bisa jadi tambah panjang menurut saya kalau harus foto KTP seperti kata Mbak Ratih tadi ya misalnya. Kenapa? Ya terus terang saja, KTP yang tidak ada masalah aja bisa bocor datanya kok. Ini malah dipamerkan ke game. Ini anak-anak nanti nggak karu-karuan. Kalau menurut saya malah nggak karu-karuan tuh malah jadi chaos gitu ya menurut saya ya. Jadi game sudah melakukan itu, tetapi bagi saya itu ya tadi itu sejauh yang bisa game dilakukan developer gitu. Baik, Mas Ardian. Saya mau geser ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, kalau berbicara di Australia sendiri kan memang sudah ada upaya juga untuk membatasi anak-anak di bawah 16 tahun untuk tidak bermain media sosial maupun game begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih mekanisme yang dilakukan di sana? Karena mungkin harapannya bisa dicontoh oleh Indonesia. Baik, terima kasih Kak Reza, Kak Lati, salam kenal, Kak Ardian, Kak Vera. Ya benar sekali, di tanggal 10 Desember kemarin 2025 itu baru ditetapkan undang-undang di Australia untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Itu ada bukan lebih ke pelarangan total, tapi pembatasan kepemilikan akun. Nah, sama halnya seperti yang tadi disampaikan juga,
bahwa anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak bisa mengakses sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain gitu. Sedangkan beberapa platform lain itu tidak diblok dan masih bisa diakses seperti WA dan uniknya tuh Roblox masih bisa diakses di sini bagi anak-anak gitu. Nah, saya sepakat tadi disampaikan oleh Kak Ardian dan Kak Vera juga, orang tua adalah peran penting gitu ya. Karena di sini undang-undang itu yang disahkan kemarin itu disupport by data ya, by YouGov data itu oleh 70%-an masyarakat Australia. Jadi memang sudah ada konsultasi dengan warga, dengan pakar, khususnya dengan orang tua ya. Dan selain orang tua juga guru berperan penting dalam dalam proses ini. Seperti beberapa bulan lalu, habis ikut program ILA, ngajar bahasa Indonesia di Australia, itu guru-gurunya juga menggunakan game sebagai alat untuk anak-anak belajar bahasa Indonesia. Edukasi. Tapi gamenya itu bukan game yang bisa dibilang kayak Mortal Kombat dan teman-temannya ya Kak ya, bukan yang kekerasan kayak dan lain-lain. Tapi justru kayak game yang mereka bikin sendiri, kan memang game itu kan adiktif ya bagi anak-anak ya. Tapi itu bisa bikin mereka tuh suka belajarnya gitu, kayak mancing tapi ada game mancing yang bisa mengenalkan mereka dengan Indonesia gitu. Itu yang saya lihat langsung di lapangan gitu ya. Dan ini proses ini lebih kepada pemerintah ingin menyatakan bahwa anak itu perlu waktu lebih banyak untuk mengembangkan literasi digital sebelum mereka akhirnya bermedsos dan berkomunikasi lewat media digital seperti itu Kak, untuk informasi awalnya. Oke, saya bergeser ke Mbak Vera. Mbak Vera, tadi di Australia juga sudah dilaksanakan begitu pembatasan di beberapa platform tertentu, terutama di sosial media. Tapi game seperti Roblox ternyata nggak di sana begitu ya. Tapi game digunakan juga untuk belajar ternyata digunakan ya. untuk belajar. Nah, seberapa besar sih game ini bisa dibilang memiliki dampak negatif ketika anak itu sudah bermain game seberapa lama begitu sehingga dampaknya mulai terlihat nantinya? Oke, tidak hanya Roblox ya maksudnya, semua games in ya. General, In general, jadi faktor yang membuat resikonya atau dampak negatifnya menjadi lebih besar ketika tidak sesuai usia. Satu, gitu ya, gamenya tidak sesuai usia anak. Terus yang kedua, durasinya tidak sesuai juga dengan dengan usia anak, gitu ya. Misalnya katakanlah untuk anak 2 tahun ke bawah itu big no-no ya, nggak boleh sama sekali. Kalau untuk anak 2 sampai 5 itu yang disarankan adalah interaksi dengan gadget ya. Jadi ini tidak hanya untuk game tapi gabungan juga untuk menonton. Itu 30 sampai 1 jam maksimal. Screen time sehari ya. Bukan sehari iPad, sehari handphone ya. Atau 1 jam gitu enggak, tapi itu gabungan semua. Nah, 5 tahun sampai 12 itu boleh 1 sampai 2 jam sehari. Gitu. Tapi ini untuk kepentingan untuk kepentingan entertainment, untuk hiburan. Karena ini saya harus hati-hati karena kan semenjak pandemi banyak yang belajarnya juga online gitu ya. Jadi ini yang 1 sampai 2 jam itu untuk hiburan gitu ya. Nah, tapi kalau saran saya pribadi untuk game karena ada resiko adiktifnya itu lebih ketat lagi pembatasannya. Jadi tidak setiap hari tapi weekend saja. Gitu. Ya, jadi kayak zaman saya dulu. Kalau main Nintendo kan pasti pas libur aja Iya, betul. Yang dulu yang lama-lama jangan dihilangkan sebenarnya. Bagus gitu ya. Nah, kalau untuk remaja ke atas, 12 tahun ke atas gitu ya, itu lebih fleksibel lagi waktunya. Tapi tidak boleh mengganggu satu ini yang krusial banget untuk remaja, masalah tidur. Itu. Jadi banyak begadang buat main game. Problem berikutnya adalah mereka sudah punya gadget sendiri. Nah, ya itu pembatasannya gitu ya. Jadi ke kamar pun bawa. Gitu. Sebenarnya aturan yang bagus misalnya jam 9 stop semua gadget dikumpulkan di di satu tempat di kamar orang tua sehingga mereka tidur ya fokus untuk tidur saja gitu. Karena kalau remaja banyak kan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini jangan dianggap remeh ya, bisa merambat kemana-mana, bisa mengganggu konsentrasi, bisa menimbulkan gangguan kecemasan, gangguan kecemasan yang berlarut-larut bisa kemana-mana, bisa depresi dan sebagainya. Jadi bisa seserius itu. Jadi kalau hal-hal tadi misalnya kontennya sesuai usia gitu ya, durasinya, terus diatur juga kapan bolehnya gitu ya, apakah pada saat makan keluarga, pada saat arisan keluarga mereka boleh begini-begini. Nah, itu juga harus jelas aturannya gitu ya. Karena kan kita ini menyangkut etika juga, manners juga, mengasah empati juga. Karena kalau dia sering begini, dia nggak kontak langsung dengan orang, empatinya nggak terasah gitu ya. Terus di mana dia boleh? Gitu. Apakah di ruang makan boleh ataukah di kamar boleh, itu harus jelas aturannya.
gitu kan. Apakah di mobil dia boleh? Kalau saya biasanya kalau ke anak-anak saya dulu ya waktu mereka masih kecil-kecil, di mobil boleh kalau macet. Tapi kalau nggak macet, tutup, matikan, lihat Berinteraksi ya, dengan lihat sekitar, sekeliling iya, gitu. Nah, itu yang apa namanya yang diatur untuk meminimalkan tadi resikonya tadi itu. Tapi kadang-kadang kalau lihat kondisinya saat ini di Indonesia ya, dengan mungkin orang tua yang bekerja, kemudian juga pengawasannya anaknya 3, bagaimana mengawasi satu-satu begitu Mbak Vera ya, akhirnya ujung-ujungnya handphone, gadget inilah adalah solusi, tanda kutip, dari orang tua. Nanti tanggapan dari Mbak Vera seperti apa, kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali berbincang saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.